Di tanah Toraja, Tongkonan adalah pusat kehidupan sosial suku Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon, maknanya menduduki atau tempat duduk. Karena dahulu Tongkonan menjadi tempat berkumpulnya bangsawan Toraja pada saat bermusyawarah. Bersama dua sahabat Toraja saya, Debbie dan Pasha, saya pun berkeliling menikmati eksotisme Toraja dan sejarahnya. Tongkonan ini terbagi atas beberapa bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing. Artinya dalam hal ini, suatu komunitas atau suatu lembaga adat yang berpusat di Tongkonan. Pemerintahannya atau kepala sukunya berpusat di Tongkonan. Seperti itulah. Ini hampir sama dengan orang Batak sebenarnya. Jadi orang Toraja ini. Jadi ada komunitas-komunitas yang terbentuk, yang dibina dalam suatu ikatan kekeluargaan dalam suatu komunitas besar yang disebut dengan komunitas Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat Toraja yang terdiri dari sekelompok bangunan yang terdiri dari rumah utama dan lumbung padi. Tongkonan merupakan simbol persekutuan suku Toraja yang berdasarkan pada hubungan kekerabatan. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti duduk. Pada zaman dahulu, rumah ini sudah digunakan sebagai tempat kekuasaan pemerintah penduduk asli tanah Toraja. Selain itu juga, rumah ini digunakan sebagai tempat perkembangan kehidupan sosial bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, rumah ini tidak dimiliki secara perorangan. Arah hadap rumah Tongkonan ke utara. Tempat yang dipercaya sebagai lokasi bersemayamnya Puang Matua, leluhur suku Toraja. Berdasarkan penelitian ilmiah, leluhur suku Toraja diyakini berasal dari sekitar Teluk Tonkin yang terletak antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Mereka kemudian berakulturasi dengan ras Melayu Sulawesi. Mitos mereka mengatakan bahwa asal-usul mereka itu asalnya dari arah utara. Entah dari mana, tapi mereka percaya bahwa berasal dari satu pulau di arah utara. Lalu kemudian mereka naik perahu, sampailah perahu nenek moyang mereka terdampar di Toraja. Olehnya itu, karena leluhur mereka dianggap asalnya dari Toraja, maka rumah ataupun kalau upacara-upacara yang berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur selalu arahnya ke utara, seperti itu. Yang kedua, dari perspektif teoritik secara ilmiah, memang kemudian kita ketahui bahwa suku-suku di Indonesia termasuk orang Toraja itu asal-usulnya adalah dari Yunan, ada yang mengatakan dari Taiwan. Dan mungkin untuk di Sulawesi itu masuknya dari arah utara. Dahulu Tongkonan tersebar di daerah pegunungan. Pada sekitar abad ke-18, Tongkonan di sekitar Ketekesu dipindahkan dalam satu kawasan. Tongkonan beratap melengkung seperti perahu. Pada bagian depannya terdapat deretan tanduk kerbau yang unik. Ya Pak, di sini kan di Ketekesu ini memiliki 5 jenis tongkonan. Nah, apakah tongkonan-tongkonan ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing di masyarakat? Itu betul. Jadi dulu sebelum ada pemerintahan republik maupun kolonial, itu masyarakat kami diperintah oleh masyarakat adat. Tapi sayangnya di antara adat A dan adat B, masyarakat adat A dan masyarakat adat B sering perang. Tapi karena ada gejolak dari luar, saudara kami dari Bugis mengembangkan, kebetulan waktu itu mengembangkan agama Islam Mahapaham Bali, sehingga mereka bersatu. Jadi mulai dari tahun 1678, mereka sudah bentuk pemerintahan setelah pulang perang, dan
mereka ikut satu kebersamaan yang biasa dikatakan misa pangimpi. Hiasan kepala kerbau memang tak bisa dipisahkan dari rumah adat Tongkonan. Semakin banyak, semakin tinggi pula derajat pemiliknya, karena menjadi bukti kemampuan finansial dalam melakukan upacara-upacara adat, terutama berkaitan dengan upacara kematian. Ya Pak, kalau misalnya kita melihat rumah adat Toraja ini kan begitu unik. Kalau kita lihat dari atapnya itu berbentuk seperti perahu. Nah, seperti apakah dari segi konstruksinya? Setiap 3, 4, 5 tahun sekali memang bambu luar biasa panen yang ada di sini, sehingga dipakai oleh teman-teman ataupun nenek moyang orang Toraja untuk dapat membuat tongkonan maupun di lumbung gitu. Nah, ini juga bisa menjadi menarik kaitannya dengan ring of fire ataupun gempa. Karena sebagian besar arsitektur Indonesia yang tradisional itu menggunakan vertical load system. Jadi seperti meja, kalau tidak ada beban dia bisa gampang digeser. Tapi ketika ada beban di atasnya, menggesernya akan susah gitu ya. Ukiran-ukiran khas Toraja bermakna khusus dan tidak boleh dibuat sembarangan. Ukiran ayam jago di bagian depan rumah saling berhadapan. Ayam jago adalah hewan yang juga disakralkan masyarakat Toraja selain kerbau. Setiap simbol yang ada di Tongkonan itu punya makna tersendiri. Itu mengandung nilai-nilai falsafah kami, karena kami orang Toraja lebih banyak berbicara dengan simbol. Karena kami kebetulan tidak mengenal aksara ya, jadi itu yang menyebabkan kami agak berbeda dengan daerah-daerah tetangga kami ya. Mereka mengenal aksara sementara kami tidak, dan akhirnya yang lebih berkembang di lingkungan kami adalah ukiran. Proses pewarnaan tentu tak terlepas dari aluk todolo sebagai pegangan hidup. Hitam melambangkan kematian dan kegelapan. Sementara kuning melambangkan anugerah dan kekuasaan ilahi. Merah merupakan warna darah yang melambangkan kehidupan manusia. Daging dan tulang dilambangkan dengan warna putih yang bermakna kesucian. Kira-kira pada masa itu pewarnaannya menggunakan bahan-bahan apa saja, Pak? Mereka juga sangat fasih dan lazim menggunakan tanah ya. Jadi ini kan ada beberapa warna, ada warna merah, kuning, kemudian ada warna hitam dan putih gitu. Jadi ini semuanya dari tanah liat. Oh, dari tanah semua. Ya, kemudian yang merah itu juga ada di daerah sini, dan sekarang kalau mau menambang harus dengan izin yang berwenang kelurahan itu. Sehingga ini juga untuk mengantisipasi rayap di luar itu. Kalau di dalam kan karena dulunya untuk dapur itu kemudian akan mengeluarkan asap setiap hari, itu juga menjadi kayak fumigasi gitu ya, sehingga itu bisa mencegah serangga maupun rayap yang berkembang di dalam. Kekhasan yang tak bisa dipisahkan dari Tongkonan adalah lumbung padinya. Sebagai ciri masyarakat yang agraris. Lumbung bergaya arsitektur sama dengan rumah Tongkonan. Hanya lebih kecil dengan bagian atas yang difungsikan sebagai tempat hasil panen. Dulunya memang orang-orang Toraja itu budayanya agriculture itu. Ya, walaupun tadi kita sebut rumah Tongkonan itu juga representasi dari sebuah kapal gitu. Jadi cikal bakalnya ada di sini, mereka bertani, kemudian hasilnya akan ditaruh di atas, gitu kan. Kemudian juga lumbung ini, dulu cikal bakalnya mungkin nenek moyangnya satu lumbung, satu tongkonan ya, atau satu tongkonan, satu lumbung. Tapi berkembang zaman, kemudian mereka juga beranak pinak, berkembang, bisa jadi memungkinkan bahwa satu tongkonan itu dengan 2 lumbung atau 3 lumbung gitu, sehingga di dalam ada 2-3 keluarga, kemudian lumbungnya juga berjejer-jejer banyak gitu, sehingga satu area ini adalah biasanya satu rumpun keluarga gitu.
Warisan tradisi megalitik memang masih nampak jelas di tanah Toraja. Nah, itu ada yang dipasang tanduk kerbau sama yang enggak. Ada perbedaannya nggak sih? Ya, sepertinya kalau yang dipasang tanduk kerbau ini mungkin tergantung ini juga ya, selera dari yang iya. Keberadaan menhir, kubur batu, dan pemakaman di sisi-sisi tebing yang terjal menjadi fakta yang tak terbantahkan. Semuanya berkaitan erat dengan sistem religi dan hubungan yang harmonis dengan alam. Kami di Toraja sebenarnya salah satu kearifan lokal yang sangat ini itu memakamkan orang yang meninggal di areal yang di bukit-bukit batu atau tidak cocok untuk lahan produksi. Seperti kalau di lahan tanah itu sebenarnya tabu tadinya. Ada pula pemakaman yang memanfaatkan batu besar di Toraja. Proses pembuatannya sangat lama dan harus menggunakan pahat tradisional. Kubur batu pahat ini diperkirakan bermula sekitar abad ke-17. Pada perkembangan selanjutnya, muncul tipe-tipe kubur baru yang disebut dengan patane. Ada yang terbuat dari kayu, bahkan beton. Tergantung dari status sosok yang meninggal. Jadi sebenarnya pada dasarnya budaya Toraja yang berlangsung sekarang, baik dalam bentuk pesta-pesta adat maupun dalam berbagai bentuk budaya fisik, seperti menhir, rumah adat, pemakaman, dan lain-lain adalah keberlanjutan dari budaya megalitik. Budaya megalitik di tanah Toraja ini sudah dikenal sejak sekitar abad 5-6 Masehi. Itu menurut hasil penelitian saya terhadap bentuk-bentuk kubur orang Toraja. Pekuburan peti kayu yang menggantung pada tebing-tebing bukit bisa juga kita lihat di Ketekesu. Masyarakat Toraja menyebut wadah kubur ini dengan nama erong. Biasanya kayu yang digunakan adalah kayu nangka. Kayu tersebut dibentuk seperti perahu dan diberi penutup. Wadah erong ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang seperti perahu, kerbau, dan juga babi dengan pahatan dan ukiran yang menghiasinya. Bentuk perahu digunakan bagi mereka yang sudah meninggal, namun semasa hidupnya sudah mandiri. Sedangkan hewan ternak digunakan bagi mereka yang semasa hidupnya belum mandiri. Sehingga bentuk-bentuk hewan ternak ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi mereka yang ingin mencapai ke tempat yang lebih tinggi. Kita ke atas yuk. Keunikan lain yang berkaitan dengan pemakaman di Toraja berupa kubur bayi di sekitar pohon tara. Pohon tara dipilih karena memiliki banyak getah yang dianggap pengganti air susu ibu. Dengan menguburkan bayi di pohon tara, masyarakat Toraja menganggap sang bayi seperti dikembalikan ke rahim ibunya sendiri. Pak, bagaimana awal mulanya tradisi penguburan mayat bayi yang belum tumbuh gigi di pohon? Seorang suami istri yang melahirkan anak meninggal dunia, melahirkan lagi meninggal dunia, melahirkan lagi meninggal dunia. Jadi anak yang ketiga, menurut kepercayaannya itu dimasukkan ke dalam liang tia, namanya liang tia atau kuburan bayi, supaya apabila ada adiknya yang lahir nanti bisa tumbuh seperti pohon. Kedua, nyawanya bisa sampai ke atas, ke Yang Maha Kuasa. Nah, itu artinya. Di kawasan Situs Bori, yang letaknya di Kelurahan Bori, Sesean, Toraja Utara, berdiri megah ratusan batu menhir dengan ukuran yang beragam. Batu menhir tersebut mewakili kaum bangsawan atau sesepuh adat yang telah wafat. Batunya sendiri diambil dari wilayah pegunungan atau tebing-tebing di sekitar Toraja. Dipahat, kemudian
digulirkan, dan ditarik sampai ke lokasi bori. Batu yang ditarik disebut masyarakat Toraja dengan sebutan Simbuang Datu. Kayaknya batu yang keluar deh. Ya. Berdasarkan data sejarah, daerah Bori dijadikan lokasi upacara pemakaman untuk pertama kalinya di tahun 1657, disertai pendirian menhir dan ritual pemotongan puluhan hingga ratusan ekor kerbau. Menhir pertama didirikan pada tahun 1657 pada upacara pemakaman Nek Ramba, di mana 100 ekor kerbau dikurbankan dan didirikan 2 simbuang batu. Nek Ramba merupakan seorang bangsawan dan pemangku adat yang berhasil menghimpun kembali beberapa komunitas yang hidup terpisah dalam satu kelompok adat di kawasan Bori Parinding. Besar kecilnya batu menhir yang dipahat sesuai dengan keinginan keluarga yang mengadakan upacara. Ada anggapan, jika semakin tinggi dan besar menhir yang didirikan, maka semakin tinggi derajat kebangsawanannya. Konon dulunya orang percaya bahwa pada saat mereka melaksanakan upacara Rambu Solo, mereka menganggap bahwa roh-roh orang yang meninggal hadir juga lewat batu-batu itu, menhir itu. Tapi sekarang ini rupanya mengalami pergeseran. Simbol-simbol dari menhir ini adalah lebih pada simbol status sosial. Ya, orang katanya mengatakan itu sebagai simbol status quo. Jadi anak cucu yang ditinggalkan orang yang meninggal tidak mau kehilangan status sosialnya, dengan segala upaya usaha dilakukan, membuat batu sebesar-besarnya untuk ditanam bahwa inilah simbol kebangsawanan kami, inilah simbol status kami. Berkunjung ke Tanah Toraja dengan peninggalan masa megalitiknya membawa berbagai pengetahuan baru bagi saya. Betapa kayanya kita dengan sejarah dan alam yang indah. Masuk akal kiranya jika Indonesia adalah pusat peradaban dunia.